Ayah dan anak pedagang pecel lele di Palembang menjadi korban penyerangan sekelompok pemuda bersenjata tajam. Sang ayah mengalami luka tusuk dan kini dirawat di rumah sakit. Karena utang koperasi sebesar Rp1 juta tak dibayar, seorang pegawai koperasi menembak pedagang ayam geprek yang juga berstatus ASN di Kota Metro Lampung hingga tewas. Seluruh jemaah haji Indonesia telah berada di Padang Arafah untuk melakukan rangkaian inti ibadah haji yakni wukuf. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Masih dari rangkaian Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha bagi yang merayakan. Seperti biasa, kami akan membuka hari Anda dengan sejumlah laporan menarik dari Sumatera Selatan dan daerah lain di Sumatera bagian selatan. Selain berita utama tadi, masih ada informasi-informasi menarik lainnya yang akan kami sampaikan. Bersama saya, Melanie Safitri, inilah Kompas Pagi selengkapnya di Kompas TV Independen Terpercaya. Kami awali Kompas Pagi dari Palembang, saudara. Ayah dan anak pedagang pecel lele di Palembang menjadi korban penyerangan sekelompok pemuda bersenjata tajam Selasa dini hari lalu. Dalam insiden itu, sang ayah mengalami luka tusuk dan kini dirawat di rumah sakit. Dicegat uang mau kena bacok tapi Pedagang pecel lele Nurafli 47 tahun mengalami luka tusuk usai diserang sekelompok pemuda bersenjata tajam di kawasan Jalan Merdeka Bukit Kecil Palembang Selasa dini hari kemarin. Peristiwa bermula saat anak korban Destian 25 tahun dihadang sekelompok remaja bersenjata tajam dan sempat menjadi sasaran penyerangan. Setelah meminta bantuan saat korban datang ke lokasi, kelompok pelaku kembali melakukan pengejaran hingga Nurafli terjatuh dan diserang. Korban kini menjalani perawatan di RS Muhammad Hussein Palembang. Kasus ini telah dilaporkan ke polisi dan masih dalam penyelidikan. kalau bapak itu posisinya karena saya telepon, karena saya kan dikeroyok. Saya telepon bapak, Pak, tolong jemput saya di Kopi Kenangan, saya dikeroyok gitu. Karena jemput itulah, mungkin dikejar juga, kejar jatuh, pas jatuh itu baru ditombak dia, Kak. Ditusuk ya. Kalau saya nggak tahu Kak, nggak tahu pasti, cuman sekitar 15 lebih lah. Bawa senjata semua itu? Kalau yang saya lihat per orang bawa satu-satu senjata tajam. Beralih ke Lampung, saudara. Karena utang koperasi sebesar Rp1 juta tak dibayar, seorang pegawai koperasi menembak pedagang ayam geprek yang juga berstatus ASN di Kota Metro Lampung hingga tewas. Usai kejadian, pelaku menyerahkan diri. FJ, warga Lampung Utara, menyerahkan diri ke polisi usai melakukan penembakan pada seorang ASN di Kota Metro Lampung. Peristiwa itu terjadi Sabtu malam di Jalan Kair Beras, Gajarsari, Metro Barat. Korban Dedi Christian Agung ditembak setelah terlibat cekcok terkait utang piutang. Pelaku yang bekerja sebagai pegawai koperasi kesal karena tagihan sebesar Rp1 juta tak kunjung dibayar dan berujung pertengkaran. Korban sempat dilarikan ke rumah sakit karena luka tembak di kepala, namun nyawanya tidak tertolong. Polisi menyita senjata api rakitan, 2 butir amunisi, sepeda motor, dan sendal milik pelaku. Saat ini pelaku ditahan di Polda Lampung untuk proses hukum lebih lanjut. Tersangka datang ke tempat usaha korban, kemudian melakukan penagihan terhadap hutang korban sebesar Rp1 juta. Kemudian terjadi keributan antara korban dengan tersangka. Selanjutnya tersangka mengeluarkan senjata api dan melakukan penembakan terhadap korban. Bahwa pelaku ini, saudara FJP, dia memiliki semacam simpan pinjam ilegal, kemudian meminjam-minjamkan uangnya kepada masyarakat yang ada. Setelah itu dia menagihnya. Kembali dari Sumatera Selatan, saudara, Polres Musirawas menggagalkan pengiriman narkotika lintas wilayah dengan menangkap seorang kurir saat melintas dari Musirawas Utara menuju Musirawas.
Dari tersangka, polisi menyita lebih dari 2 kg sabu dan 20 butir pil ekstasi. Aksi kejar-kejaran terjadi antara polisi dan H, 26 tahun kurir sabu, di Jalan Desa Muara Megang, Megang Sakti, Muara Rawas, Jumat sore pekan lalu. Tersangka akhirnya ditangkap setelah sempat kabur dan meninggalkan sepeda motornya. Penangkapan berawal dari informasi terkait pengiriman narkotika dari Musirawas Utara menuju Musirawas. Saat dihentikan, tersangka berusaha melarikan diri. Dari sepeda motor tersangka, polisi menemukan lebih dari 2 kg sabu, puluhan gram sabu tambahan, serta 20 butir pil ekstasi yang disembunyikan dalam tas di bawah jok. Sejumlah barang bukti lain juga turut disita. Saat ini, tersangka ditahan di Polres Musirawas dan terancam hukuman mati atau penjara seumur hidup. Oleh Satres Narkoba Polres Musirawas, yang mana berhasil mengamankan satu orang pelaku yang membawa narkotika jenis sabu dan ekstasi, di mana jumlah narkotika jenis sabu yang dibawa itu adalah seberat 2 kg, kemudian narkotika jenis ekstasi sebanyak 20 butir. Yang mana pelaku merupakan warga dari Lubuk Linggau dan pelaku diamankan di jalan, tepatnya di jalan di Musirawas pada saat sedang akan mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut kepada seseorang. Kita ke Bangka Belitung, saudara. Seorang pria nekat mencuri sejumlah alat bangunan di gudang pupuk Desa Mangkol, Bangka Tengah. Untuk menghilangkan jejak, pelaku sempat menjual barang hasil curian ke pengepul. SH ditangkap polisi setelah diduga mencuri sejumlah alat bangunan dari gudang pupuk di Desa Mangkol, Bangka Tengah. Kasus ini terungkap setelah pekerja menemukan peralatan di gudang tersebut hilang dan melapor ke Polsek Pangkalan Baru. Polisi kemudian menangkap tersangka di kediamannya di Kelurahan Asam, Pangkal Pinang. Dari hasil pemeriksaan, SH mengakui perbuatannya dan mengambil sejumlah barang, diantaranya trafolas listrik, mesin gerinda, serta kabel instalasi las. Untuk menghilangkan jejak, tersangka sempat menjual sebagian barang curian ke pengepul rongsokan. Tersangka ditahan di Polsek Pangkalan Baru untuk proses hukum lebih lanjut. Pelaku kasus diberikan pemberatan dengan tersangka S alias Rigis, warga Kampung Tamat, yang pelaku dikenakan pasal Primer 47 ayat 1 huruf F Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang KUHP dan subsidiar pasal 49 KUHP. Yang masih jadi sorotan, saudara, 3 pemuda dari komunitas sepeda terlibat aksi kejar-kejaran dengan pelaku pencurian sepeda usai mendapati sepeda milik rekannya yang hilang sepekan lalu tengah dibawa pelaku di jalanan. Aksi kejar-kejaran terjadi antara polisi dan H, 26 tahun kurir sabu, di Jalan Desa Muara Megang, Megang Sakti, Muara Rawas, Jumat sore pekan lalu. Tersangka akhirnya ditangkap setelah sempat kabur dan meninggalkan sepeda motornya. Penangkapan berawal dari informasi terkait pengiriman narkotika dari Musirawas Utara menuju Musirawas. Saat dihentikan, tersangka berusaha melarikan diri. Dari sepeda motor tersangka, polisi menemukan lebih dari 2 kg sabu, puluhan gram sabu tambahan, serta 20 butir pil ekstasi yang disembunyikan dalam tas di bawah jok. Sejumlah barang bukti lain juga turut disita. Saat ini, tersangka ditahan di Polres Musirawas dan terancam hukuman mati atau penjara seumur hidup. Kejar si pelaku maling sepeda ini tuh sekitar hampir 2 km dari Jalan Kimaja. Sejahnya dia selalu ketakutan gitu. Setiap gue tanya ini itu, dia selalu ketakutan dan sempat kabur melewatin jalur 2 Sukarno. Dia terabas walaupun kanan kirinya ada kendaraan mobil atau gak lama itu hampir sejam tiba-tiba ada polisi datang. Di kita nggak tahu apa-apa ya. Dikira kita nggak bakal ada polisi dan ternyata polisi itu datang dalam kurun waktu hampir 1 jam lah. Setelah jeda, saudara, kami masih akan kembali dengan informasi dan sorotan menarik lainnya. Tetaplah di Kompas Pagi.
Anda masih menyaksikan Kompas Pagi. Informasi tentang Idul Adha, Saudara. Jemaah memadati Masjid Raya Baitul Izzah Kota Bengkulu untuk melaksanakan sholat Idul Adha Rabu pagi. Momentum Idul Adha tahun ini diharapkan menjadi penguat silaturahmi antar umat, serta meningkatkan kepedulian sosial melalui kurban. Jemaah memadati Masjid Raya Baitul Izzah Kota Bengkulu untuk melaksanakan sholat Idul Adha. Momentum Idul Adha kali ini diharapkan menjadi penguat silaturahmi serta meningkatkan kepedulian sosial melalui kurban. Selain itu, umat muslim juga diajak meneladani keikhlasan Nabi Ibrahim dalam berkurban demi memperkuat kebersamaan dan kemakmuran masyarakat. Pada Idul Adha tahun ini, 12.199 hewan kurban disembelih di Bengkulu, terdiri dari sapi, kerbau, dan kambing. Nama Gubernur, kami mohon kepada seluruh elemen masyarakat Provinsi Bengkulu agar visi dan misi luhur Bapak Gubernur yang saya dampingi beserta Pak Sekda dan semua jajaran bisa dibaguskan sampai akhir urusan, terutama doa-doa di momentum Idul Adha yang sangat sakral ini. Saudara, mendekati Idul Adha 1447 Hijriah, penjual hewan kurban di Palembang kebanjiran pesanan. Ratusan ekor hewan kurban mulai didistribusikan ke pembeli. Lapak penjual hewan kurban di Jalan Gubernur Haji Bastari, Jakabaring, Palembang mulai mengantarkan pesanan pembeli jelang Idul Adha 1447 Hijriah. Ratusan ekor sapi dan kambing yang telah dibayar warga mulai didistribusikan. Permintaan datang dari pembeli perorangan hingga pengurus masjid di kota Palembang. Penjual menyebut permintaan meningkat mendekati Idul Adha seiring tingginya antusiasme warga untuk berkurban. Banyak pembeli memilih pemesanan menjelang Hari Raya Idul Adha agar tidak repot merawatnya. Penjual hewan kurban diklaim meningkat sekitar 15% dibanding tahun lalu. Kalau untuk sapi kita jual di sini dari harga 17, sapi Bali ya. Nah, yang termahal tertinggi itu harga di 1 ton. Di sapi limousin itu harga 1 juta. Sertifikat untuk kambing sama sapi kita dilengkapi sertifikat sehat semua, vaksin. Karena kan setiap hewan kurban itu sebelum berangkat ke Palembang itu sudah divaksin semua. Sementara itu, pemerintah Kota Palembang pecat 6 pegawai Dinas Perhubungan yang terlibat razia ilegal dan pungutan liar. Pemkot menegaskan langkah ini telah sesuai dengan aturan disiplin aparatur sipil negara. Terkait razia ilegal dan pungutan liar, 6 pegawai Dinas Perhubungan Kota Palembang dipecat. Pemkot menegaskan proses tersebut telah dilakukan sesuai mekanisme dan aturan disiplin ASN yang berlaku. Pemerintah Kota Palembang juga mempersiapkan langkah hukum dari para mantan pegawai yang ingin menggugat keputusan tersebut, serta menegaskan menghormati hak setiap warga negara untuk menempuh jalur hukum. Selain pemecatan, sejumlah pegawai lainnya juga dijatuhi sanksi berupa penurunan jabatan hingga pemotongan tambahan penghasilan selama 1 tahun. Semuanya sudah kita lalui mulai dari tim penjatuhan hukuman disiplin, kita cek di kontrak kerja mereka, kita juga sudah mendapatkan persetujuan dari BKN 57, semuanya kita lalui, prakteknya juga semua sudah. Silakan saja, karena kita tunggu saja. Saya juga sudah minta BKPSDM dan juga bagian hukum untuk mempelajari. Aksi jambret terjadi di Palembang. Sepasang suami istri yang membonceng anak menjadi korban penjambretan hingga motor yang dikendarai terpelanting dan menabrak pagar rumah warga. Detik-detik kejadian terekam CCTV dan viral di media sosial. Rekaman CCTV memperlihatkan detik-detik penjambretan di Jalan Musir Raya Timur, Sako, Palembang, Kamis pekan lalu. Korban yang berboncengan bersama istri dan anaknya dipepet pelaku dari sisi kanan saat melintas menggunakan sepeda motor. Pelaku menarik tas yang disandang korban hingga motor kehilangan keseimbangan dan terjatuh. Motor korban terpelanting dan menghantam pagar rumah warga. Warga yang menyaksikan kejadian memberikan pertolongan. Akibat kejadian itu, korban mengalami luka-luka. Korban juga kehilangan tas berisi 2 telepon genggam, uang tunai Rp500.000, kartu ATM, KTP, dan kartu KIS. Warga menyebut kawasan tersebut rawan aksi kriminal jalanan, terutama pada pagi hari. Mereka berharap patroli kepolisian ditingkatkan untuk menekan kejahatan serupa.
Kasus ini telah dilaporkan ke polisi. Hingga kini jajaran Polsek Sako masih melakukan penyelidikan dan memburu pelaku yang terekam CCTV. Si korban itu jatuh dan luka-luka kayaknya. Berapa orang korbannya nih Pak? 3 orang Pak, bapaknya, ibu dan anak sekitar umur 8 tahun ya. Iya. Mengharap ada semacam patroli sudah itu, khususnya warga yang bermukim di sini agak waspada Pak gitu. Kita beralih ke Bengkulu, Saudara. 4 tahun pasca jembatan permanen di Desa Penanding, Bengkulu Tengah hanyut karena banjir bandang. Warga harus melintasi sungai menggunakan jembatan terapung dari bambu dan papan, hasil swadaya masyarakat sebagai satu-satunya akses penghubung. Beginilah kondisi jembatan terapung di Desa Penanding, Karangtinggi, Bengkulu Tengah. Jembatan darurat dari bambu dan papan ini menjadi satu-satunya akses warga setelah jembatan permanen hanyut karena banjir bandang 4 tahun lalu. Setiap hari, pelajar, petani, dan warga harus melintasi jembatan sepanjang 30 meter di atas arus sungai deras, dengan khawatir terutama saat debit air meningkat. Warga dikenakan biaya Rp5.000 untuk perawatan jembatan yang dibangun secara swadaya ini. Meski penuh resiko, akses tersebut tetap digunakan demi menunjang aktivitas sehari-hari. Sejumlah warga dilaporkan pernah menjadi korban saat melintas. Bahkan pada 2024 lalu, seorang ibu meninggal dunia usai terseret arus sungai. Pembangunan jembatan permanen masih terkendala anggaran, sementara kebutuhan dana diperkirakan mencapai lebih dari 15 miliar rupiah. Tahun 2023 ada warga Desa Dusun Baru hanyut, alhamdulillah selamat. Ada juga yang meninggal di tahun 2024. Jadi ibu-ibu nyebrang kan, kondisi air besar. Dan juga ada pernah juga pas naik rakit ini juga. Ini kan kendala juga rakit ini kan. Nah, kenapa? Ini kan mumpung airnya surut ini. Kalau airnya lagi dalam, ini kan pakai ini, pakai ketek, pakai mesin nyebrangnya. Nggak bisa langsung kayak gini. Jadi kami mohon kepada pemerintah provinsi dan pemerintah pusat untuk segera melokasikan dana untuk pembuatan jembatan ini. Takutnya nanti ada lagi korban-korban yang berikutnya. Kami rasa cukup korban-korban yang lama yang menjadi tragedi jembatan ini. Kami jeda sejenak, Saudara. Sesaat lagi kami akan kembali. Tetaplah di Kompas Pagi. Melani Safitri masih bersama Anda di Kompas Pagi. Dari informasi haji, Saudara, seluruh jemaah haji Indonesia telah berada di Padang Arafah untuk melakukan rangkaian inti ibadah haji, yakni wukuf. Bagaimana kondisi jemaah haji Indonesia yang akan melakukan wukuf? Berikut laporan jurnalis Kompas TV Sofyan Hartanto yang tergabung dalam Media Center Haji 2026. Ya Saudara, wukuf adalah puncak sekaligus ruh dari ibadah haji. Wukuf bermakna berhenti atau berdiam. Wukuf merupakan momen ketika jutaan anggota jemaah haji dari seluruh penjuru dunia berhenti sejenak dari masalah duniawi. Berdiam diri di Padang Arafah ini pada 9 Zulhijjah. Ibadah ini bukan sekadar ritual fisik, melainkan perenungan batin yang begitu mendalam untuk kembali kepada fitrah kita sebagai manusia. Rasulullah SAW bersabda, Al-Hajju Arafah, yang bermakna haji adalah Arafah. Sabda ini menegaskan sah atau tidaknya ibadah haji seseorang sangat bergantung pada keberadaannya di tempat ini. Bila terlewat, ibadah haji dinyatakan tidak sah. Nah, disinilah tenda-tenda jemaah haji Indonesia tahun ini mendapat kuota 221.000 orang. Mereka terbagi dalam markas-markas atau kelompok tenda. Satu tenda bisa berisi ratusan anggota jemaah haji. Tenda ini sebenarnya hanya sebagai simbol. Ini bukan tempat untuk beristirahat yang sesungguhnya.
tenda yang digunakan ini hanya sebagai tempat jemaah haji agar bisa khusyuk dalam berdoa. Di tenda-tenda inilah seperti kita bisa lihat di sini adalah kekayaan, jabatan, dan status sosial seluruhnya setara. Seluruh jemaah melebur menjadi satu. Baju yang digunakan seperti ini, terutama bagi jemaah laki-laki seperti saya ini, adalah kain putih yang biasa disebut kain ihram. Kain ini mengandung falsafah yang mendalam. Nantinya ketika umat muslim meninggal, ia hanya membawa lembaran kain putih. Tidak ada harta sedikit pun yang dibawa ketika meninggal. Suasana di Padang Arafah juga sering disebut sebagai miniatur Padang Mahsyar. Disinilah manusia diingatkan akan asal-usul ciptaannya dan tempat kembali kelak. Jemaah haji Indonesia pun memanfaatkan waktu yang mungkin bisa jadi tidak akan terulang kembali untuknya untuk memohon ampun atas dosa-dosa yang telah dilakukan. Jemaah pun melangitkan segala doa untuk kesejahteraan keluarga, saudara, dan teman tercinta. Semua upaya dilakukan untuk mendapatkan ridho dari Yang Maha Esa untuk kemaslahatan bersama. Sofyan Hartanto, Kompas TV, Padang Arafah, Arab Saudi. Petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi memastikan seluruh jemaah haji Indonesia telah bergeser ke Arafah. Guna memastikan tak ada jemaah yang tertinggal, petugas mengecek setiap kamar hotel jemaah. Suasana di sejumlah hotel jemaah haji Indonesia di Mekah sudah mulai lengang setelah gelombang pemberangkatan menuju Arafah dilakukan sejak Senin pagi. Hingga Selasa dini hari dan menjelang pagi, jemaah haji terus diberangkatkan ke Padang Arafah. Untuk memastikan tidak ada satupun jemaah yang tertinggal, petugas menyisir dan memeriksa satu persatu kamar hotel. Hal ini dilakukan untuk memastikan seluruh jemaah haji bisa melakukan wukuf di Padang Arafah yang merupakan salah satu syarat wajib ibadah haji. Prosesi wukuf dimulai pada Selasa siang ini waktu Arab Saudi. Alhamdulillah tadi jam 9 rombongan terakhir di kloter SUB 112 sudah diberangkatkan dari hotel 40420 ke Arafah, dan kami bertiga sudah selesai mengecek seluruh kamar dari lantai 13 sampai dengan lantai 1, dan alhamdulillah closing. Semua jamaah sudah tidak ada lagi di hotel dan semuanya alhamdulillah sudah diberangkatkan dengan 6 bis, Mas ya. 6 bis dari hotel 420 ke Arafah. Seperti apa rangkaian ibadah saat puncak haji? Jurnalis Kompas TV Sofyan Hartanto yang tergabung dalam Media Center Haji 2026 akan menggambarkan secara sederhana menggunakan animasi grafik untuk menjelaskan tahapan ibadah saat wukuf di Padang Arafah. Berikut informasinya. Saudara, inilah gambaran fasilitas yang ada di dalam tenda yang sudah disediakan untuk jemaah haji Indonesia saat wukuf di Arafah. Di kiri kanan saya ini terlihat ada kasur lengkap dengan bantal dan selimut untuk jemaah beristirahat. Tenda berukuran 10 kali 20 meter ini bisa menampung hingga 300 anggota jemaah haji. Nah, inilah gambaran suasana di luar tenda. Ada beberapa pohon rindang yang membuat suhu udara menjadi tidak terlalu panas. Agar jemaah tetap nyaman, di samping tenda juga dipasangi pendingin ruangan. Tanggal 8 Zulhijjah, jemaah haji mulai berdatangan dari Mekah ke tenda-tenda yang berada di Arafah untuk melakukan wukuf. Sesuai ketentuan haji, wukuf dilaksanakan pada 9 Zulhijjah, sehari sebelum Idul Adha, dimulai dari matahari tergelincir atau siang hari. Rangkaian wukuf dimulai dengan khutbah wukuf, dilanjutkan salat zuhur dan asar secara jamak takdim qashar. Setelah itu, jemaah memperbanyak zikir
doa, dan ibadah lain hingga waktu wukuf berakhir, yakni saat matahari terbenam atau sekitar maghrib. Selain di dalam tenda, wukuf bisa dilakukan di luar. Yang penting masih satu kawasan dengan padang Arafah. Banyak juga jemaah yang wukuf di Jabal Rahmah atau yang dikenal dengan Bukit Kasih Sayang. Ini adalah tempat bertemunya Nabi Adam dan Siti Hawa yang saat pertama kali menginjakkan kaki di bumi. Secara keseluruhan, Padang Arafah memiliki luas 10,4 km persegi atau 1040 hektar. Jika dibandingkan, luas Padang Arafah sekitar 3 kali luas kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta. Saat musim haji, area Padang Arafah bisa menampung sekitar 2 juta anggota jemaah haji dari seluruh penjuru dunia. Setelah wukuf, jemaah menuju Musdalifah untuk mabit atau bermalam sampai 10 Zulhijjah, yakni saat Idul Adha tiba. Setelah itu, jemaah melakukan lempar jumroh untuk melengkapi rangkaian ibadah haji. Ratusan lansia dan jemaah yang memiliki kebutuhan khusus mendapat pendampingan untuk melakukan safari wukuf. Nantinya jemaah tidak akan menginap di Arafah, tetapi hanya melintas menggunakan bus khusus. Jurnalis Kompas TV Sofyan Hartanto yang tergabung dalam Media Center Haji 2026 akan melaporkan untuk Anda. Awasi dan lindungi lansia. Ya saudara, saat ini saya berada di hotel transit bagi jemaah haji yang akan melakukan safari wukuf. Jadi jemaah haji kita yang berusia lanjut ataupun yang memiliki risiko kesehatan yang tinggi akan mendapat pelayanan ibadah haji, yakni berupa safari wukuf ini. Nantinya mereka tidak akan melakukan ibadah berdiam diri mulai dari tanggal 9 Zulhijjah hingga 10 Zulhijjah di Padang Arafah, tetapi hanya akan melintas di sana. Ini merupakan salah satu syarat wajib bagi jemaah agar hajinya sah. Namun, safari wukuf ini hanya berlaku untuk mereka yang memang dari segi kondisi kesehatan fisik tidak memungkinkan untuk menginap di tenda ataupun berjalan kaki dengan jarak tertentu akibat faktor kesehatan. Sehari sebelum puncak haji tiba, jemaah lansia atau yang memiliki kebutuhan khusus akan dibawa dari hotel mereka masing-masing ke tempat khusus yang dinamakan hotel transit di tempat saya melaporkan ini. Mereka dibawa menggunakan bus khusus yang bisa mengangkut jemaah menggunakan kursi roda. Dengan hati-hati, petugas membawa jemaah ke hotel transit ini sambil menunggu puncak haji tiba. Jemaah lansia yang saya temui mengaku senang dengan adanya safari wukuf ini. Apalagi nenek berusia 90 tahun ini terus mendapat pendampingan khusus dari petugas. Saya ibu orang yang saya minta supaya senang. Amin ya Allah. Kemarin sebelum saya ke sini sudah diberitahu kalau saya ibadah haji harus minta pendamping satu. Setelah berada di hotel transit ini, jemaah akan diberangkatkan ke Padang Arafah pada 9 Zulhijjah, yakni ketika puncak haji. Mereka nantinya hanya melintas di Arafah menggunakan bus sebagai salah satu syarat wajib haji. Sofyan Hartanto, Kompas TV, Mekah, Arab Saudi. Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia menggelar konsolidasi akbar seluruh petugas haji di Arab Saudi. Konsolidasi ini dimaksudkan untuk menguatkan kekompakan dalam melayani jemaah haji. Konsolidasi akbar dihadiri Menteri dan Wakil Menteri Haji bersama Umroh beserta jajaran pimpinan Kemenhaj serta Amirul Hajj. Rapat ini melibatkan seluruh petugas haji, baik dari daerah kerja Mekah, Madinah, hingga Jeddah. Menteri Haji dan Umroh menekankan seluruh petugas harus solid melayani jemaah. Menhaj juga meminta semua pihak menghormati kebijakan satu komando dari Kementerian Haji dan Umroh. Menhaj bersyukur mendapat apresiasi dari sejumlah pihak, namun Menhaj meminta petugas tetap fokus pada pelayanan puncak haji karena inti ibadah haji adalah armusna. Kalau sampai detik ini,
pemberangkatan persiapan Madinah, Mekah. Alhamdulillah kita mendapat apresiasi dari berbagai pihak. Tapi haji kan bukan cuma ini. Haji adalah Arafah. Jadi kita konsentrasi sekarang ini bagaimana Arafah, Musdalifah, dan Mina bisa berjalan seperti harapan kita. Ya. Kami jeda sejenak, setelah itu kami akan kembali. Tetaplah di Kompas Pagi. Anda masih menyaksikan Kompas Pagi, Saudara. Jika Anda tidak sempat menyaksikan sorotan utama kami, berikut laporan utama Kompas Pagi hari ini. Aku dicegat uang mau kena bacok tapi Pedagang pecel lele Nurafli 47 tahun mengalami luka tusuk usai diserang sekelompok pemuda bersenjata tajam di kawasan Jalan Merdeka Bukit Kecil Palembang Selasa dini hari kemarin. Peristiwa bermula saat anak korban Destian 25 tahun dihadang sekelompok remaja bersenjata tajam dan sempat menjadi sasaran penyerangan. Setelah meminta bantuan, saat korban datang ke lokasi, kelompok pelaku kembali melakukan pengejaran hingga Nurafli terjatuh dan diserang. Korban kini menjalani perawatan di RS Muhammad Hussein Palembang. Kasus ini telah dilaporkan ke polisi dan masih dalam penyelidikan. Kalau bapak itu posisinya karena saya telepon, karena saya kan dikeroyok. Saya telepon bapak, Pak, tolong jemput saya di Kopi Kenangan, saya dikeroyok gitu. Karena jemput itulah, mungkin dikejar juga, kejar jatuh, pas jatuh itu baru ditombak dia, Kak. Ditusuk ya. Kalau saya nggak tahu Kak, nggak tahu pasti, cuman sekitar 15 lebih lah. Bawa senjata semua itu? Kalau yang saya lihat per orang bawa satu-satu senjata tajam. FJ, warga Lampung Utara, menyerahkan diri ke polisi usai melakukan penembakan pada seorang ASN di kota Metro Lampung. Peristiwa itu terjadi Sabtu malam di Jalan Kair Beras, Gajarsari, Metro Barat. Korban Dedi Christian Agung ditembak setelah terlibat cekcok terkait utang piutang. Pelaku yang bekerja sebagai pegawai koperasi kesal karena tagihan sebesar 1 juta rupiah tak kunjung dibayar dan berujung pertengkaran. Korban sempat dilarikan ke rumah sakit karena luka tembak di kepala, namun nyawanya tidak tertolong. Polisi menyita senjata api rakitan, 2 butir amunisi, sepeda motor, dan sendal milik pelaku. Saat ini pelaku ditahan di Polda Lampung untuk proses hukum lebih lanjut. Tersangka datang ke tempat usaha korban, kemudian melakukan penagihan terhadap hutang korban sebesar 1 juta rupiah. Kemudian terjadi keributan antara korban dengan tersangka. Selanjutnya tersangka mengeluarkan senjata api dan melakukan penembakan terhadap korban. Bahwa pelaku ini, saudara FJP, dia memiliki semacam simpan pinjam ilegal, kemudian meminjamkan uangnya kepada masyarakat yang ada. Setelah itu dia menagihnya. Ya saudara, wukuf adalah puncak sekaligus ruh dari ibadah haji. Wukuf bermakna berhenti atau berdiam. Wukuf merupakan momen ketika jutaan anggota jemaah haji dari seluruh penjuru dunia berhenti sejenak dari masalah duniawi. Berdiam diri di Padang Arafah ini pada 9 Zulhijjah. Ibadah ini bukan sekadar ritual fisik, melainkan perenungan batin yang begitu mendalam untuk kembali kepada fitrah kita sebagai manusia. Rasulullah SAW bersabda, Al-Hajju Arafah, yang bermakna haji adalah Arafah. Sabda ini menegaskan sah atau tidaknya ibadah haji seseorang sangat bergantung pada keberadaannya di tempat ini. Bila terlewat, ibadah haji dinyatakan tidak sah. Nah, disinilah tenda-tenda jemaah haji Indonesia tahun ini mendapat kuota 221.000 orang. Mereka terbagi dalam markas-markas atau kelompok tenda. Satu tenda bisa berisi ratusan anggota jemaah haji.
Tenda ini sebenarnya hanya sebagai simbol. Ini bukan tempat untuk beristirahat yang sesungguhnya. Tenda yang digunakan ini hanya sebagai tempat jemaah haji agar bisa khusyuk dalam berdoa. Di tenda-tenda inilah seperti kita bisa lihat di sini adalah kekayaan, jabatan, dan status sosial seluruhnya setara. Seluruh jemaah melebur menjadi satu. Baju yang digunakan seperti ini, terutama bagi jemaah laki-laki seperti saya ini, adalah kain putih yang biasa disebut kain ihram. Kain ini mengandung falsafah yang mendalam. Nantinya ketika umat muslim meninggal, ia hanya membawa lembaran kain putih. Tidak ada harta sedikit pun yang dibawa ketika meninggal. Suasana di Padang Arafah juga sering disebut sebagai miniatur Padang Mahsyar. Disinilah manusia diingatkan akan asal-usul ciptaannya dan tempat kembali kelak. Jemaah haji Indonesia pun memanfaatkan waktu yang mungkin bisa jadi tidak akan terulang kembali untuknya untuk memohon ampun atas dosa-dosa yang telah dilakukan. Jemaah pun melangitkan segala doa untuk kesejahteraan keluarga, saudara, dan teman tercinta. Semua upaya dilakukan untuk mendapatkan ridho dari Yang Maha Esa untuk kemaslahatan bersama. Sofyan Hartanto, Kompas TV, Padang Arafah, Arab Saudi. Informasi tadi menjadi akhir dari Kompas pagi hari ini. Saudara, media adalah pilar yang menjaga keseimbangan informasi. Dengan menonton program berita di Kompas TV, Anda membantu memastikan media terus ada, menyajikan berita yang dapat dipercaya. Kembali kami mengingatkan bagi Anda yang ingin berbagi informasi atau kritik dan saran, dapat mengakses media sosial kami. Akhirnya, saya Melody Sapitri pamit. Kompas TV independen terpercaya. Terima kasih sudah menonton. Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah dan sampai jumpa.